Selamat datang di channel YouTube Borinvlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah, legenda asal-usul, mitos dan misteri Gunung Kelam. Gunung Kelam atau Bukit Kelam yang ada di Kalimantan Barat. Bagaimana sejarah, legenda dan juga mitos dari gunung atau Bukit Kelam ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung atau Bukit Kelam adalah gunung atau bukit yang terletak di Kalimantan Barat. Bukit ini memiliki tanaman endemik kantong semar dari spesies Nepenthes cilipeata. Gunung Kelam membentang dari barat ke timur dengan ketinggian 1002 meter di atas permukaan laut dan merupakan sebongkah batu raksasa atau monolit. Bukit ini terletak 20 km dari kota Sintang dan sekitar 390 km dari kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Kawasan Gunung Kelam berada di wilayah Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya di hutan wisata Bukit Kelam. Bukit Kelam berada di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Melawi dan juga Sungai Kapuas. Di balik pesona dan eksotisme Bukit Kelam, ternyata tersimpan sebuah cerita yang cukup menarik. Konon, Bukit Kelam dulunya merupakan sebuah rantau. Namun, karena terjadi suatu peristiwa, maka kemudian rantau itu menjelma menjadi Bukit Kelam. Bagaimana kisahnya sehingga rantau itu menjelma menjadi sebuah bukit yang indah dan mempesona? Dan berikut adalah kisahnya. Alkisah. Di negeri Sintang, Kalimantan Barat, hiduplah dua orang pemimpin dari keturunan dewa yang memiliki kesaktian tinggi. Namun, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama bernama Sebeji atau dikenal dengan Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka merusak, pendengki, dan juga serakah. Tidak seorang pun yang boleh memiliki ilmu, apalagi melebihi kesaktiannya. Oleh karena itu, ia kurang disukai oleh masyarakat sekitar, sehingga sedikit pengikut dari Bujang Beji ini. Sementara seorang lainnya bernama Tumenggung Marubai. Sifatnya justru kebalikan dari sifat Bujang Beji. Tumenggung Marubai memiliki sifat suka menolong, berhati mulia, dan juga rendah hati. Kedua pemimpin tersebut bermata pencaharian utama menangkap ikan, yaitu di samping juga berladang dan juga berkebun. Bujang Beji beserta pengikutnya menguasai sungai di Simpang Kapuas, sedangkan Tumenggung Marubai menguasai sungai di Simpang Melawi. Ikan di sungai Simpang Melawi beraneka ragam jenis dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan sungai di Simpang Kapuas. Tidak heran jika setiap hari Tumenggung Marubai selalu mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak dibandingkan dengan Bujang Beji. Tumenggung Marubai menangkap ikan di sungai Simpang Melawi dengan menggunakan bubu atau perangkap ikan raksasa yang terbuat dari batang bambu dan menutup sebagian arus sungai dengan bebatuan, sehingga dengan mudah ikan-ikan terperangkap masuk ke dalam bubunya. Ikan-ikan tersebut kemudian dipilihnya, hanya ikan besar saja yang kemudian diambil. Sedangkan ikan-ikan yang masih kecil kemudian dilepaskannya kembali ke dalam sungai sampai ikan tersebut menjadi besar untuk ditangkap kembali.
Dengan cara demikian, ikan-ikan di Sungai Simpang Melawi tidak akan pernah habis dan terus berkembang biak. Mengetahui hal tersebut, Bujang Beji pun merasa iri hati terhadap Tumenggung Marubai. Oleh karena tidak mau kalah, Bujang Beji pun pergi menangkap ikan di Sungai Simpang Kapuas dengan cara menuba. Dengan cara itu, ia pun mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Pada awalnya, ikan yang diperoleh Bujang Beji dapat melebihi hasil tangkapan Tumenggung Marubai. Namun, ia tidak menyadari bahwa menangkap ikan dengan cara menuba lambat laun akan memusnahkan ikan di Sungai Simpang Kapuas. Karena tidak hanya ikan besar saja yang tertangkap, tetapi ikan kecil juga ikut mati. Akibatnya, semakin hari hasil tangkapannya pun semakin sedikit, sedangkan Tumenggung Marubai tetap memperoleh hasil tangkapan yang selalu melimpah. Hal itu membuat Bujang Beji semakin dengki dan juga iri hati kepada Tumenggung Marubai. Wah, gawat jika keadaan ini terus dibiarkan, guman Bujang Beji dengan geram. Sejenak, ia merenung untuk mencari cara agar ikan-ikan yang ada di kawasan Sungai Melawi habis. Setelah beberapa lama berpikir, ia pun menemukan sebuah cara yang paling baik, yaitu menutup aliran Sungai Melawi dengan batu besar pada hulu Sungai Melawi. Dengan demikian, Sungai Melawi akan terbendung dan ikan-ikan akan menetap di hulu sungai. Setelah memikirkan masak-masak, Bujang Beji pun memutuskan untuk mengangkat puncak Bukit Batu di Nangasilat, Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kesaktiannya yang tinggi, ia pun memikul puncak batu yang besar itu. Oleh karena jarak antara Bukit Batu dengan hulu Sungai Melawi cukup jauh, ia mengikat puncak bukit itu dengan 7 lembar daun ilalang. Di tengah perjalanan menuju hulu Sungai Melawi, tiba-tiba Bujang Beji mendengar suara perempuan sedang menertawakannya. Rupanya, tanpa disadari, dewi-dewi dari kayangan telah mengawasi tingkah lakunya. Saat akan sampai di persimpangan Kapuas Melawi, ia pun menoleh ke atas. Namun, belum sempat melihat wajah dewi-dewi yang sedang menertawakannya, tiba-tiba kakinya menginjak duri yang beracun. "Aduh!" jerit Bujang Beji sambil berjingkrat-jingkrat menahan rasa sakit. Seketika itu pula, 7 lembar daun ilalang yang digunakan untuk mengikat puncak bukit pun terputus. Akibatnya, puncak Bukit Batu terjatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut jetak. Dengan geram, Bujang Beji segera menatap wajah dewi-dewi yang masih menertawakannya. "Awas kalian, tunggu saja pembalasanku," gertak Bujang Beji kepada dewi-dewi tersebut sambil menghentakkan kakinya yang terkena duri beracun ke salah satu bukit di sekitarnya. "Nyahlah kau duri brengsek!" seru Bujang Beji dengan perasaan marah. Setelah itu, ia segera mengangkat sebuah bukit yang bentuknya memanjang untuk digunakan mencongkel puncak Bukit Batu yang terbenam di rantau jetak itu. Namun, Bukit Batu itu sudah melekat pada jetak, sehingga bukit panjang yang digunakan mencongkel itu pun patah menjadi 2. Akhirnya, Bujang Beji gagal memindahkan puncak Bukit Batu dari Nangasilat untuk menutup hulu Sungai Melawi. Ia sangat marah
dan berniat untuk membalas dendam kepada dewi-dewi yang telah menertawakannya itu. Bujang Beji kemudian menanam pohon kumpang bambu yang akan digunakan sebagai jalan untuk mencapai Kahyangan dan membinasakan para dewi yang telah menggagalkan rencananya itu. Dalam waktu beberapa hari, pohon itu tumbuh dengan subur dan juga tinggi menjulang ke angkasa. Puncaknya tidak tampak jika dipandang dengan mata kepala dari bawah. Sebelum memanjat pohon kumpang bambu, Bujang Beji melakukan upacara sesajian adat yang disebut dengan bedarak begelak, yaitu memberikan makan kepada seluruh binatang dan juga roh jahat di sekitarnya agar tidak menghalangi niatnya, dan berharap dapat membantunya sampai ke Kahyangan untuk membinasakan dewi-dewi tersebut. Namun, dalam upacara tersebut ada beberapa binatang yang terlupakan oleh Bujang Beji, sehingga tidak dapat menikmati sesajiannya. Binatang itu adalah kawanan sampok atau rayap dan juga beruang. Mereka sangat marah dan murka karena merasa diremehkan oleh Bujang Beji. Mereka kemudian bermusyawarah untuk mufakat bagaimana cara menggagalkan niat Bujang Beji agar tidak mencapai Kahyangan. "Apa yang harus kita lakukan, Raja Beruang?" tanya Raja Sampok kepada Raja Beruang dalam pertemuan tersebut. "Kita robohkan pohon kumpang bambu itu," jawab Raja Beruang. "Bagaimana caranya?" tanya Raja Sampok penasaran. "Kita ramai-ramai menggerogoti akar pohon itu ketika Bujang Beji sedang memanjatnya," jelas Raja Beruang. Seluruh peserta rapat, baik dari pihak Sampok maupun Beruang, setuju dengan pendapat Raja Beruang. Keesokan harinya, ketika Bujang Beji memanjat pohon itu, mereka pun berdatangan menggerogoti akar pohon. Oleh karena jumlah mereka yang sangat banyak, pohon kumpang bambu yang besar dan tinggi itu pun mulai goyah. Pada saat Bujang Beji akan mencapai Kahyangan, tiba-tiba terdengar suara keras yang teramat dahsyat. Beberapa saat kemudian, pohon kumpang bambu setinggi langit itu pun roboh bersama dengan Bujang Beji. "Tolong, tolong!" terdengar suara Bujang Beji menjerit meminta tolong. Pohon tinggi itu pun terhempas di hulu sungai Kapuas Hulu, tepatnya di Danau Luar dan juga Danau Belidak. Bujang Beji yang ikut terhempas bersama pohon itu pun mati seketika. Maka gagallah usaha Bujang Beji membinasakan dewi-dewi di Kahyangan. Di lain pihak, Tumenggung Marubai terhindar dari bencana yang telah direncanakan oleh Bujang Beji. Menurut cerita, tubuh Bujang Beji dibagi-bagi oleh masyarakat di sekitarnya untuk dijadikan jimat kesaktian. Sementara puncak Bukit Nangasilat yang terlepas dari pikulan Bujang Beji menjelma menjadi sebuah bukit, yang mana hingga kini bukit itu diberi nama Bukit Kelam. Adapun bukit yang terbentuk panjang yang digunakan Bujang Beji untuk mencokel Bukit Kelam kemudian menjelma menjadi Bukit Liut. Adapun bukit yang menjadi tempat pelampiasan Bujang Beji saat menginjak duri beracun kemudian diberi nama Bukit Rentap. Itulah cerita legenda asal-usul Bukit Kelam dari daerah Kalimantan Barat. Juga ternyata terkait dengan asal-usul Bukit Liut
dan juga Bukit Rentap yang juga ada di daerah Sintang, Kalimantan Barat. Ya, masyarakat di Kalimantan menyebut Gunung Kelam sebagai Bukit Kelam karena secara umum masyarakat setempat menyebut gunung sebagai Bukit Raya. Kenapa kemudian diberi nama gunung atau Bukit Kelam? Salah satunya adalah karena warna hitam yang ada pada Gunung Kelam tersebut. Hitam yang juga artinya kelam, sehingga diberi nama gunung atau Bukit Hitam atau Bukit Kelam. Adapun untuk pendakian mencapai puncak Bukit Kelam, dibutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 jam untuk naik dan juga 3 hingga 4 jam untuk turun. Bukit Kelam memiliki panorama alam yang sangat mempesona, yaitu berupa pemandangan air terjun, gua alam yang dihuni oleh ribuan kelelawar, dan juga sebuah tebing terjal setinggi kurang lebih 600 meter yang ditumbuhi pepohonan di kaki dan juga puncaknya. Nah, itulah legenda asal-usul dari Gunung Kelam atau Bukit Kelam yang ada di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Benar atau tidaknya kisah ini hanyalah cerita rakyat dan kembali ke pemirsa semua untuk meyakini atau tidaknya. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda asal-usul Gunung Kelam atau Bukit Kelam ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda terkait dengan berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Kalimantan maupun wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya.